kabarnya? Baik Kak Elanya, baik. Adik-adik kakak yang di rumah gimana kabarnya? Baik dong Kak, sehat pastinya ya? Pasti dong Kak, masih semangat kan untuk ibadah kita kali ini? Walaupun kita di rumah ya kan Kak, kita harus tetap semangat. Ya satu lagi Kak, kita harus tetap jaga kesehatan kita Kak Yu. Iya Kak. Oh ya Kak, kalau kita jaga kesehatan, kita harus ngapain aja tuh Kak Ella? Pertama, makan makanan yang bergizi. Terus yang kedua, banyak minum air putih Kak. Sama yang ketiga, rajin cuci tangan Kak. Kalau Iya. keluar pakai masker. Pakai masker ya kan Kak? Nah Kak, sekarang kan kita mau mulai ibadah kita nih Kak. Iya, Kita harus diain apa dulu tuh Kak? Alkitab lah Kak Yu. Alkitab harus kan? Adik-adik kakak yang di rumah semuanya harus disediain ya Alkitabnya. Iya, semuanya harus ambil Alkitabnya. Dan satu lagi Kak Yu nih, ada Apa lagi. tuh Kak? Hati dan pikiran kita. Kenapa Kak kita harus diain hati dan pikiran kita Kak Ella? Soalnya supaya kita mengerti firman Tuhan nanti yang disampaikan sama guru-guru sekolah minggu Kak. Iya Kak, supaya kita bisa melakukannya di kehidupan kita sehari-hari ya kan Kak Ella? Benar banget. Nah kita mau mulai ibadah kita nih Kak. Kita suruh adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapa. Adik-adik di rumah boleh sambil tepuk tangan ya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Kita ulang sekali lagi ya lagunya. Selamat pagi Bapak, ku ucap terima kasih. Tuhan peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah Kak, tadi kan kita udah nyanyi, sekarang Iya. kita mau berdoa Kak. Adik-adik kakak yang di rumah, silakan lipat tangannya, kita tutup mata kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Ya Tuhan, kami akan mulai ibadah kami ya Tuhan. Lindungi kami, berilah kami pengertian supaya kami bisa mengerti cerita yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu kami. Berkati juga ya Tuhan kakak sekolah minggu kami yang akan menyampaikan firman-Mu, supaya kakak sekolah minggu kami bisa menyampaikan firman-Mu dengan baik dan benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus, amin. Amin. Nah Kak Yun, tadi kan kita udah doa pembuka. Kita mau nyanyi lagi nih Kak Yun nih. Kita mau angkat satu pujian lagi. Bangkit berdiri Kak. Iya, kita semuanya bangkit berdiri. Adik-adik kakak di rumah bangkit berdiri ya. Kita nyanyi lagu Hai anak-anak taatilah. Hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Nah, kita masih tetap bangkit berdiri, kita mau mengucapkan pengakuan iman rasuli. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya.
Mari kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, tadi kan Kak Yuni kita udah ngucapin pengakuan iman rasuli. Sebentar lagi kita mau dengerin apa, Kak? Mau dengerin firman, Kak. Tapi kan, Kak, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi lagi, Kak. Oke, Semua adik-adik kakak kita undang untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi firman Tuhan dari Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah, Kak Yuni, kita mau dengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Elsa Siagian. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Sehat? Semoga sehat ya. Tadi sudah ada, siapa tadi nama yang dua orang tadi ya? Kakak apa tadi namanya? Kakak Ella dan kakak Yuni. Iya, hari ini yang cerita Kak Elsa, semuanya buka Alkitabnya. Ayo semua buka dulu Alkitabnya. Yang belum ambil Alkitabnya, diambil dulu Alkitabnya. Kita buka dari kitab Amsal. Sudah dapat? Amsal 22 ayat 6. Sudah? Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Oke? Ya, Kak Elsa punya cerita tokoh dari Alkitab. Siapa yang tahu dia seorang anak yang sedari kecil dia sudah diantar ibunya untuk tinggal di bait Allah. Ada yang tahu? Clue yang kedua, ibunya bernama Hana. Belum tahu juga? Yang ketiga, dia tinggal di bait Allah bersama dengan Imam Eli. Ini pasti tahu ini jawabannya. Siapa namanya? Samuel. Iya benar. Kak Elsa akan cerita tentang Samuel. Samuel di masa kecil sudah diantar ibunya untuk tinggal di bait Allah. Dia tinggal bersama dengan Imam Eli. Samuel membantu pekerjaan Imam Eli sedari dia diantarkan ibunya. Ibunya ketemu sama Imam Eli itu sama Imam Eli dan sama Samuel itu cuma sekali setahun loh. Ibunya datang, antar bajunya, terus pulang lagi. Karena apa? Karena ibunya sudah janji, memang Samuel itu mau dikasih untuk melayani Tuhan. Nah, karena Samuel tinggal di bait Allah, berarti dia tidur di mana?
Iya, dia tidur di bait Allah. Nah, setelah hari berlalu, Samuel bertambah besar. Tapi Samuel diceritain ini masih kecil. Samuel tidur, dia tidur seperti kita pada malam hari Samuel tidur. Nah, tetapi pada malam ini agak berbeda, ada suara yang memanggil, Samuel, Samuel katanya. Nah, Samuel terbangun, oh ada yang manggil katanya. Dan Samuel pun berjalan keluar dari kamarnya. Dia berjalan, dan sampai ke tempat Imam Eli. Dia tanya, Bapak, apakah Bapak memanggil saya? Oh, tidak ada anakku, pergilah tidur katanya. Oh, Samuelnya bingung. Iya ya, apa salah dengar? Nah, tidur lagi Imam Elinya dan Samuelnya berjalan kembali. Tidur lagi Samuelnya. Selang berapa lama terdengar lagi suara, Samuel, Samuel. Loh, Samuelnya bangun lagi. Benar loh ada yang manggil katanya. Jalan lagi dia. Dia bawa apa ini? Ya dulu belum ada lampu. Dia bawa semacam lentera, semacam alat penerang supaya dia tidak tersandung. Jalan. Dia tanya lagi, Bapak memanggil saya? Oh tidak ada anakku, tidak ada. Pergilah tidur lagi katanya. Oh baiklah, Samuel kembali lagi ke tempat tidurnya. Tidur lagi dia. Tidur dengan nyenyak lagi, terdengar lagi suara untuk yang ketiga kalinya. Samuel, Samuel katanya. Loh benar lo gak salah dengar, memang dipanggil saya kata Samuel. Dia jalan lagi, jumpain lagi Imam Eli. Bapak memanggil saya. Lah Imam Eli mengerti yang memanggil Samuel itu adalah Tuhan. Imam Eli bilang begini, nanti kalau kamu mendengar suara itu lagi, kamu jawab saja, berbicaralah Tuhan, hambamu ini mendengar katanya. Samuel belum kenal Tuhan, tidak ada yang mengajarkan itu kepadanya. Dan Samuel pun pergi, tidur kembali. Dan untuk yang keempat kalinya terdengar lagi suara, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab seperti yang diajarkan Imam Eli tadi. Samuel bilang, berbicaralah Tuhan, hambamu mendengar. Siapa yang datang? Tuhan, benar Tuhan datang dan berbicara kepada Samuel yang masih kecil ini. Nah itu cerita tadi, kisah tadi ada di kitab 1 Samuel pasal yang ketiga. Nah siapa di sini anak sekolah minggu ini, Samuel ini sebaya dengan kalian, anak-anak sekolah minggu, dia masih anak-anak sekali. Nah siapa di sini yang kalau dibanguni marah-marah? Iya, Kak Elsa juga kalau dibanguni belum moodnya bagus ya, matahari belum bersinar terang, Kak Elsa marah-marah. Lalu siapa di sini yang bolak-balik dipanggil, bolak-balik tengah malam? Siapa yang kesal? Siapa yang suka ngambek kalau disuruh gitu? Iya, sama Kak Elsa juga, Kak Elsa marah. Tapi Samuel tadi dia marah, dia tidak marah, dia tetap nyahut, dia tetap mendatangi Imam Eli. Dia tetap bertanya baik-baik, Bapak apakah Bapak memanggil saya? Nah, tema kita hari ini adalah tentang pendidikan dan masa depan. Samuel kecil ini setelah dia beranjak dewasa, dia dipakai Tuhan menjadi hakim yang terakhir bagi bangsa Israel. Dan juga Samuel ini adalah menjadi nabi yang pertama di Israel. Nanti baca dari kitab 1 Samuel ya. Nah ada lagi dua hal yang dilakukan oleh Samuel ini. Apa itu? Siapa yang tahu raja pertama bangsa Israel? Raja Saul, benar sekali. Samuel lah yang mengurapi Saul menjadi raja. Setelah Saul dia digantikan. Siapa yang menggantikan? Raja Daud, benar. Samuel jugalah yang mengganti, yang mengurapi Daud menjadi raja. Banyak sekali yang dikerjakan oleh Samuel. Karena apa? Karena sedari kecil dia sudah taat kepada Tuhan, dia taat juga kepada orang tua, dan taat kepada Imam Eli tadi. Nah, tadi Kak Elsa sudah tanya, tadi kita sudah angkat tangan siapa yang marah-marah dibanguni, siapa yang suka ngambek. Nah, sekarang Kak Elsa mau tanya lagi, ini Samuel kan tugasnya dia di bait Allah, dia membantu Imam Eli, dia membantu pekerjaan di bait Allah ini. Ya, nah kalian anak sekolah minggu juga itu pasti masih SD ya, sekolah minggu dari balita 1, 2 sampai kelas 5, 6 SD. Berarti pekerjaannya apa? Pelajar. Tugasnya pelajar apa?
Belajar. Jadi seperti Samuel inilah, jadilah anak-anak yang taat. Kalau kita pelajar, tugas kita belajar ya. Jangan disuruh belajar ngambek, ngerjain PR-nya, malas ya. Terus sekarang lagi kita nih dalam apa itu kalau dibilang hashtag, siapa yang pergi ke sekolah sekarang ini? Tidak ada. Kenapa? Iya, karena pemerintah menganjurkan, melarang, dan menghimbau kita supaya tetap di rumah aja. Ya, jadilah anak yang taat seperti Samuel ini tadi, supaya apa? Supaya masa depannya cerah, lalu supaya apa lagi? Supaya Tuhan pakai kita lebih lagi setelah kita dewasa nanti. Seperti Samuel kecil ini tadi ya. Nah, Tuhan mau kita menjadi anak yang taat. Taat kepada siapa? Kepada Tuhan dan kepada orang tua di dalam Tuhan. Supaya kita semua diberikan Tuhan masa depan yang cerah dan dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Oke, sekian cerita Kak Elsa. Ada ayat hafalan untuk minggu ini. Nanti minggu depan kita bilang sama-sama ya. Ayat hafalannya tadi sudah dinyanyikan loh sama Kak Yuni sama Kak Ella tadi. Ayat hafalannya dari Efesus 6 ayat 1. Sudah? Coba dibuka Alkitabnya. Itu persis sama dengan yang kita nyanyikan tadi. Sudah? Boleh kita nyanyikan? Hai anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Oke, ceritanya selesai, kita berdoa, lipat tangannya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan yang maha baik, pencipta langit dan bumi, terima kasih untuk hari ini, untuk kesempatan dan kesehatan. Bantulah kami semua Tuhan untuk menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dan taat kepada orang tua di dalam Tuhan, seperti Samuel kecil. Berkati jugalah Tuhan orang tua kami dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah Kak Yuni, tadi kita udah dengarkan firman Tuhan dari Kak Elsa. Ceritain tentang siapa tadi dia Kak Yun? Samuel, Oh, Kak. tentang Samuel kecil. Nah adik-adik udah pada tahu nggak apa sih pesan dari firman Tuhan yang dikasih tahu Kak Elsa tadi? Apa ya, Kak? Katanya kita itu harus taat, Kak, sama Tuhan, tak juga sama orang tua di dalam Tuhan. Nah. Karena kalau kita taat sama Tuhan, Kak, taat sama orang tua, Ya. kita memiliki masa depan yang indah, Kak. Nah, jadi adik-adik di rumah harus taat sama Tuhan dan taat sama orang tua di dalam Tuhan. Nah, Kak, tadi kan ada ayat hafalan tuh Iya. dari Kak Elsa. Ayat hafalannya tadi apa Kak? Kita bantu adik-adik ulang lagi ya Kak ya. Ya. Dari mana tadi? Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nah adik-adik di rumah jangan lupa ya, ayat hafalannya itu dihafal. Dan minggu depan kita akan ulangin lagi sama guru sekolah minggu. Iya, Kak. Kak, sekarang kita tadi kan udah dengar firman tuh, Kak. Iya. Sekarang kita mau ngumpuli persembahan, Kak. Oh. Oh ya adik-adik semuanya persembahannya nanti dikasih sama mama papanya supaya mama papanya mentransfer ke rekening gereja terus bisa kasih ke gereja ya, Kak. Iya, jadi sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat satu pujian kita semuanya bangkit berdiri juga, kita mau nyanyi dari Sungguh Ku Bangga Bapa.
dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu, karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami, terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu. Dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Kita sama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Oke Kak Yuni, sekian dulu ibadah sekolah minggu kita hari ini adik-adik semua. Dan jangan lupa minggu depan ngapain lagi Kak Yuni? Sekolah minggu lagi Kak. Iya, tetap ada sekolah minggu setiap hari minggunya. Dan adik-adik kami ucapkan sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.